Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. Pertama-tama saya akan ucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram tahun 1444. Mudah-mudahan tahun baru ini kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik, hidayah, inayah, keberkahan, kesehatan, rezeki yang banyak dan hasil maksud kita yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita harapkan mudah-mudahan negeri kita Indonesia menjadi negeri yang aman, damai, sentosa, adil dan makmur. Ya amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عميم. فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرم. ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي. وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن أعد من الأطم. ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah ila yaumiddin. Hadirin, malam ini seharusnya kita baca kitab fikih. Tapi berhubung ini adalah tahun baru, kebetulan Sayyidul Walid Al-Habib Al-Allamah Abuya Muhammad bin Al-Maliki ada ta'lif tentang bulan Muharram ini. Jadi ada baiknya saya mau baca supaya kita dapat manfaat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ghuliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad aflahal muttaqun. Tahun baru hijrah diawali dengan bulan Muharram. Ya. Dan bulan Muharram ini mempunyai kemuliaan, ya, bukan karena bulannya. Ya. Bukan karena bulannya itu jadi mulia 30 hari, bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Syawal sama 30 hari. Tapi waktu-waktu ini menjadi mulia karena sesuatu yang terjadi di dalamnya. Demikian pula tempat. Enggak begitu jadi mulia. Ini kalau nggak ada bangunannya nih, masjid, tanah. Jadi masjid mulia karena tempat ibadah kepada Allah Subhanahu. Jadi waktu dan tempat tidak begitu saja menjadi mulia, tetapi tentu ada sejarahnya, ada sebab yang menyebabkan dia mulia. Ya, tempat juga demikian. Bulan tahun Hijriah ini diawali dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram. Menurut Sayyidul Habib Muhammad bin Al-Maliki, bulan Muharram ini mempunyai dua kemuliaan, disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, li'idhafati ila Allah faqad sammahu Nabi sallallahu alaihi wasallam syahrullah. Karena bulan Muharram itu diidhafahkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syahrullah, bulannya Allah. Kalau bulannya Allah nggak disandarkan dengan sesuatu hal kecuali dengan sesuatu yang mulia dan akan menjadi mulia seperti Nagatullah. Ya. Baik. Ketika sesuatu disandarkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut menunjukkan keistimewaan dan kemuliaannya. Fa innallaha la yudhifu ilaihi illa khawas makhluqatihi kama nusiba Muhammadan wa Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub wa ghairuhum minal anbiya ila ubudiyatihi wa kama nusiba ilaihi subhanahu wa ta'ala baituhu wa naqatuhu, baitullah wa naqatullah. Ya, Allah tidak ada yang dinisbahkan kepada Allah, tidak ada yang disandarkan kepada nama Allah kecuali sesuatu yang mulia. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan lain-lain daripada para nabi, ya, mereka dikenal mulia karena hamba-hamba Allah dan pesuruh-pesuruh Allah, abduhu rasuluh. Ya, Abdullah, ya, Rasulullah, ya, ya. Baik. Sebagaimana juga Masjidil Haram
disebut Baitullah. Masjid ini Baitullah, ya. Kemudian Nagatullah, ya. Yang kedua, itu satu yang membuat bulan Muharram mulia, disebut Syahrullah. Apa yang lain bukan bulannya Allah? Bulannya Allah. Tapi yang disebut Syahrullah adalah bulan Muharram. Siapa yang nyebut begitu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada hadisnya, ya. Yang kedua, annahu minal ashhuril hurum allati hiya Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab. Ketika Allah menciptakan nih langit dan bumi, ya. Bulan-bulan, ada 4 bulan dianggap bulan yang sangat mulia. Allah yang menentukan. Mana saudara? 1 Rajab di belakang. Enggak, yang 1 sendiri ini. Yang 3 nyambung. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu Ashhurul Hurum. Bulan-bulan yang mulia. Ya. Kenapa disebut demikian? Qalal ulama, ya. Li'uzmi hurmatiha wa kauni dhanbi fiha a'zam wa likaunil amali salihi wal ajri fiha a'zam min ghairiha. Fakanat ahabbaz zamana ila Allah. Ulama mengatakan kenapa disebut Ashhurul Hurum? Karena sangat dimuliakan, sangat diagungkan, di mana di bulan-bulan tersebut Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kebaikan ditingkatkan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga kejelekan dosa ditambah juga siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian, di bulan-bulan ini kita harus lebih baik, harus lebih berhati-hati, karena perbuatan baik meningkat ganjarannya, demikian pula perbuatan buruk dosanya juga lebih banyak, ya. Makanya disebut Ashhurul Hurum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Hitungan bulan itu dalam 1 tahun di sisi Allah adalah ketika Allah menciptakan ini semua, ya. Ketentuan Allah ada 12 bulan, ya. Yauma khalaqas samawati wal arda, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. 4 di antaranya minha arba'atun hurum. Di antaranya 4 ada disebut Ashhurul Hurum yang mulia. Mana itu? Rajab, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 3 berbarengan, berturut-turut, 1 di belakang, yaitu bulan Rajab. Nah, ya. Bulan Muharram ini, hadirin sekalian, ulama ada tidak sependapat, ya. Dari 4 bulan ini yang mana yang lebih mulia? Berbeda pendapat nih ulama. Apakah Rajab? Apakah Dzulqa'dah? Apa Dzulhijjah? Apa Muharram? Mana yang mulia? Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang mulia itu daripada 4 bulan itu adalah bulan Muharram. Qal wa afdhalul ashhurul hurum syahrul Muharram. Menurut sebagian ulama. Kenapa hadirin? Inna Allah aftataha as-sanata bi syahri haram wa khatama bi syahri haram. Dimulai ini tahun hijrah ini dengan Muharram. Dimulainya Muharram kan? Ditutupnya juga di akhirnya Muharram juga. Kan mulai tertutup setelah Dzulhijjah apa? Muharram. Awalnya Muharram. Ya. Baik. Qala falaysa syahrun fis sanati ba'da syahr Ramadan a'zam indallahi minal Muharram wa kana yusamma syahrullahil asam min shiddati tahrimi. Beliau mengatakan, Habib Muhammad bin Maliki, ulama menerangkan bahwasanya tidak ada bulan yang lebih mulia dari bulan Muharram kecuali bulan Ramadan.
Jadi Muharram ini mulia setelah bulan suci Ramadan. Nomor 1 Ramadan, Sayyidul Syuhur. Ya, yang nomor 2-nya adalah bulan Muharram. Termasuk dia yang paling mulia di antara 4 bulan daripada Ashhurul Hurum tersebut. Sehingga dikatakan Syahrul Muharram ini disebut Syahrullahil Asam, bulan Allah yang tuli. Apa maksudnya tuli? Tidak ada peperangan. Gak ada. Orang Arab yang sering perang-perang itu, bulan Muharram dia berhenti. Di bulan-bulan Hurum ini, 4 bulan ini, mereka bisa bikin umrah, mereka bisa bikin haji, pulang, pergi, tidak ada peperangan. Itu sudah secara, kalau orang sekarang bilang apa, aklamasi apa? Sana semuanya, setuju semuanya. Ya, nggak ada peperangan tuh. Ya, jadi orang tidak mendengar gemercingnya keributan atau pedang dalam keadaan aman. Ya, disebut Syahrullahil Asam. Ya, bulan Allah yang tuli. Bulan aman ada kupingnya. Bukan maksudnya tuli di situ adalah keamanan yang terjadi di bulan tersebut. Hal demikian dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nyebut begitu? Nabi Muhammad. Qala afdhalus salati ba'dal maktubati as-salatu fi jawfil lailil awsat. Yang paling bagus, yang paling hebat, yang paling afdal salat setelah salat fardu. Nomor 1 salat yang paling hebat salat fardu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nggak ada duanya, itu nomor 1 itu. Ya. Dan wajib kita laksanakan. Setelah itu salat malam, salat di tengah malam. Itu yang afdal. Ya, lebih afdal daripada sunat-sunat yang lain, yaitu salat kita di tengah malam. Makanya kalau bisa bangun itu malam. Sembahyang malam, ya. Kemudian wa afdhalus syuhur ba'da syahri Ramadan, kan tadi disebutkan bulan Muharram itu bulan termulia di antara Ashhurul Hurum. Itu setelah Ramadan. Kata siapa? Nabi yang menerangkan wa afdhalus syuhur ba'da syahri Ramadan, yang paling afdal bulan setelah bulan Ramadan adalah afdhalus syuhur ba'da syahri Muharram, afdhalus syuhuri ba'da syahr Ramadan al-Muharram wa huwa Syahrullahil Asam. Bulan yang paling mulia setelah bulan suci Ramadan adalah bulan Muharram yang disebut bulan Allah yang tuli. Ya. Baik. Nah, hadirin, bulan Muharram, bulan mulia, bulan Allah, bulan tuli, bulan aman. Termasuk bulan-bulan yang mulia di antara 4 itu yang diciptakan oleh Allah dari 12 bulan. Enggak begitu saja jadi mulia. Kita lihat banyak hal-hal yang terjadi di bulan suci Muharram ini, ya. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, ya. Qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul laili khairun wa ayyul ashhur afdal. Dalam hadis lain ditanya nih Nabi, malam apa yang afdal dan bulan apa yang afdal? Faqala khairul lail jawfuhu. Jadi kan Nabi suruh kita sembahyang malam. Yang afdal sembahyang malam di mana? Jawful lail. Setelah jam 2 ke atas. Ya, setelah jam 2 ke atas. Kenapa Saudara? Di situ orang sedang enak-enaknya tidur. Kita bangun, lawan hawa nafsu kita. Hilangin tuh enak demi untuk Allah. Ya, maka Nabi mengatakan, dijawab oleh Nabi SAW ketika ditanya demikian, ya, bulan apa yang terafdal dan malam di mana yang afdal itu? Nabi dah katakan khairul lail jawfuhu wa afdalul ashhur syahrullah alladzi tal'unahul Muharram. Malam itu afdalnya ada di tengah-tengahnya, maksudnya di tengah-tengah bukan jam 12-nya, di jam 2 ke atas, ya. Kemudian bulan yang mulia, bulan yang kalian sebut adalah bulan Muharram. Ini semua Nabi yang ngomong, bukan saya, bukan ulama. Landasannya adalah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu kita mau bertanya, harus ngapain nih di bulan Muharram? Kan begitu. Kan ini bulan mulia. Tadi saya sudah singgung, kita harus lebih baik di bulan-bulan Ashhurul Hurum ini ketimbang bulan-bulan yang lain.
Karena amal ditingkatkan, dosa juga demikian. Baik. Nah hadirin, jelas sekalipun Nabi bilang afdal, tadi sudah disebutkan bahwa yang paling afdal dari bulan-bulan itu adalah bulan Ramadan. Jadi mulainya Muharram ini setelah kemuliaan bulan suci Ramadan. Ini tingkat pertama bulan Muharram. Baru bulan Ramadan, kemudian baru bulan Muharram. Wa qala ba'dul ulama inna Rajab afdal ashhurul hurum. Sebagian ulama mengatakan bukan Muharram yang afdal, tapi bulan Rajab. Ya boleh saja, itu ulama. Kita bukan ulama, kita ikut aja dah, ya. Baik. Lebih banyak yang mengatakan justru bulan Muharram adalah bulan yang lebih mulia dari bulan Rajab. Baik. Buat kita perbedaan pendapat gak jadi masalah. Mendingan nanya buat diri kita, bulan Rajab ngapain? Bulan Muharram nih bulan mula, kita ngapain? Itu yang enak ditanyakan. Jangan bagaimana pendapat ulama tentang Rajab, nggak ada gunanya. Walaupun Anda tahu bagaimana pendapat ulama tentang Muharram, nggak perlu dah. Buat kita yang perlu, ngapain kita di bulan Muharram, ngapain kita di bulan Rajab dan bulan-bulan yang lainnya. Nah, itu yang perlu ditanyakan. Ya. Hadirin, bulan Muharram 30 hari atau 29? Yang paling afdalnya yang mana? 10 hari pertama. Bulan Muharram yang mulia ini, yang paling afdal 10 hari pertama. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kita suruh puasa, 10 juga kita sunnah puasa. Yang namanya apa tuh? Tahu 10 Muharram. Ya, disebut Asyura. Sebelumnya Tasu'a. Ya. Hadirin, orang Arab sudah memuliakan tuh tiga sepuluhan. Apa maksudnya 3 sepuluhan? Kanu yu'azzimuna 13. Orang Arab memuliakan 3 puluhan. 3 ke-10-an gitu ya. Susah saya nyebutin ini ya. Ada 10 yang dimuliakan, ada 3 dari bulan itu 10-10-nya dimuliakan. Mana hadirin? Qala al-ashrul akhir min Ramadan. 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan dimuliakan tuh. Nabi juga bersiap-siap kalau 10 hari Ramadan. Kenapa? Karena di sana ada disebutkan bisa terjadi Lailatul Qadar. Dimuliakan tuh. Lain. Ya, ke-10 Ramadan yang terakhir itu luar biasa ya. Terus, yang kedua 10 mana lagi? Wal ashrul awal min Dzulhijjah. 10 pertama di bulan Dzulhijjah, itu juga dimuliakan. Ya. Bahkan diterangkan sumpahnya Allah dengan 10 Dzulhijjah itu. Ya. Wal fajri walayalil ashr, ya. Nah, itu 10 Juli. Itu dimuliakan juga 10. Nah, 1 Dzulhijjah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sunnah kita puasa, 9 juga kita 9 hari Arafah dan hari Tarwiyah kita disunnahkan. 8 dan 9. Dimuliakan tuh. 10 terakhir Ramadan, 10 terakhir bulan 10 awal bulan Muharram, 10 akhir bulan Ramadan. Artinya Muharram 10 pertama. Kalau 10 lagi di Ramadan yang terakhir. 10 mana lagi saudara? Yang terakhir. Qala wal ashrul awal min Muharram. Jadi pertama 10 akhir di bulan Ramadan. Yang kedua 10 daripada bulan Dzulhijjah, 10 hari bulan Dzulhijjah. Yang pertama sampai yang ke-10. Yang ketiga 10 hari di awal Muharram sampai tanggal 10. Jadi di Muharram, di Ramadan, di Dzulhijjah, 10-10-nya itu mempunyai keagungan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diagungkan oleh orang-orang Arab. Ya. Nah, karena memang ada penyebabnya, ya. Wa qad qila innahu al-ashrul ladzi atama Allah bi miqat Musa alaihi salam 40 lailah wa anna takallum waqa'a fi 'ashirihi. Dikatakan di 10 Muharram itu yakni janji
disempurnakannya kepada Musa oleh Allah miqat Musa yang diberikan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, dan ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa itu adanya di bulan yang ke-10, di bulan di hari yang ke-10 di bulan Muharram. Jadi banyak kejadian-kejadian yang menyebabkan bulan Muharram ini menjadi mulia. Baik, Bib. Jadi apa kira-kira nih? Ini kan bulan mulia. Enaknya kita juga bekerja juga dengan yang mulia juga di bulan mulia. Bulan puasa, kita puasa. Bulan puasa kita maksiat, jelek nggak? Jelek. Di bulan lain aja jelek, apalagi bulan puasa. Nah, apa yang pantas dilaksanakan di bulan Muharram ini? Kan orang ramai itu kalau 10 Muharram ya. Ada suruh ziarah ulama, suruh pakai celak, suruh pegang anak yatim, suruh apalagi minum susu, suruh sedekah banyak, suruh silaturahmi, ya. Tapi yang paling kuat dalam suruh puasa, paling kuat dalam hal ini adalah dua masalah dalilnya, yaitu yang pertama puasa, yang kedua yang pertama puasa, yang kedua hadirin sebentar, saya lupa nih yang keduanya. Pertama puasa, yang kedua Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Meluaskan kepada keluarga kita, meluarkan infak kepada keluarga kita. Ya, meluaskan infak kepada keluarga kita. Jadi di bulan Muharram itu, terutama dalam bulan 10 Muharram atau di awal Muharram, kita memperluas infak kepada keluarga kita, diluaskan, ya. Makanya suruh ngasih susu segala macam, ya. Belanja yang biasanya 200 jadi 300 misal gitu, ya. Ya, ibu-ibu kan jadi senang, saudara-saudara, ya. Baik. Nah, yang paling diharapkan di bulan suci Muharram itu disunahkan, yaitu puasa. Jadi kita disunahkan puasa. Nah, puasa diterangkan oleh guru saya Habib Muhammad, ini ada yang umum, ada yang khusus. Apa maksudnya yang umum dan yang khusus? Puasa yang umum itu adalah puasa yang sebulan penuh. Puasa sebulan penuh di bulan Muharram. Ya. Nabi tidak pernah puasa sebulan penuh, di dalam hadis diterangkan, kecuali di bulan Muharram. Nah, itu puasa yang umum tuh. Ya. Ada puasa khusus. Mana? 10 Muharram atau sebagian di hari Muharram. Ya. Ente puasa Senin Kamis di bulan Muharram atau Asyura dan Tasu'a, itu adalah yang khusus. Baik, di awalnya, di akhirnya, di tengah-tengahnya, hukumnya sunnah. Tapi kalau mau puasa 10 langsung, yang afdal 1 bulan penuh. Dan Nabi pernah melaksanakan di bulan ini ada hadisnya bahwa Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh selain bulan Ramadan adalah di bulan Muharram. Ya. Wa dalil ala dzalika ma akhrajahu Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahi alladzi tad'unahu al-Muharram wa afdhalus shalah ba'da al-fardhah qiyamul lail. Nabi mengatakan paling afdal puasa setelah bulan suci Ramadan Muharram. Enggak disebutin nih sebulan penuh atau sebagian, pokoknya bulan Muharram. Nah, nanti ada hadis yang menerangkannya nih, ya. Kemudian afdhalus shalah ba'dal fardhah qiyamul lail. Salat yang paling afdal setelah salat fardu adalah qiyamul lail, salat di malam hari. Baik. Nah, ini jelas saudara-saudara sekalian menerangkan tentang disunahkannya kita berpuasa di bulan Muharram. Nah, ulama menekankan, ya, ada guide-nya. Ada syarat tertentu kalau kita ingin mendapat afdhaliyah di dalam bulan puasa Muharram itu, maksudnya kalau orang puasanya sebulan penuh. Itu afdal setelah Ramadan.
Kalau puasa sebulan penuh setelah Ramadan, afdolnya di bulan Muharram. Tapi kalau cuma 9, 10, 1, 2, 3, di ujungnya saja, di tengah-tengah saja, enggak, yang lain lebih afdol. Syawal Arafah lebih afdol. 6 hari setelah Syawal itu lebih afdol. Ya? Jadi hadirin, ini yang afdol setelah Ramadan itu kalau dia puasanya sebulan penuh. Udah pernah belum kita sebulan penuh Ramadan? Jarang ya? Ya, jarang yang pulang sebulan penuh itu. Ya. Tapi bismillah, kalau mampu bismillah, ada yang kuat saudara-saudara ya. Baik. Tapi kalau hanya sebagian harinya saja, puasa Arafah ya, kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, itu lebih afdal daripada puasa di bulan Muharram ya. Nah hadirin, jadi kita paham ya, di bulan Muharram itu ada puasa umum sebulan penuh, ada puasa khusus, yakni sebagian harinya saja. Biasanya kita puasa 9, 10, atau kadang-kadang dari 1 sampai 10, terserah antum. Tambah banyak tentunya ganjarannya juga tambah besar. Baik, mari kita lihat kata Nabi SAW bahwasanya yang afdal di bulan Muharram disebut bagus lebih seperti setelah Ramadan itu 1 bulan. Ini dalilnya dibawakan oleh Sayyidina Al-Habib Muhammad bin Al-Maliki, qala in kunta shaiman syahran ba'da Ramadan fasumil Muharram. Seandainya kamu mau puasa sebulan penuh setelah Ramadan, kalau Ramadan nggak boleh ditawar-tawar, kita puasanya sebulan nggak? Sebulan. Boleh nggak ditawar? Cuma 25 hari? Nggak bisa. 29 hari? Nggak boleh. Kalau ada udzur lain. Tapi kalau Muharram boleh. Ente mau 2 hari, 1 hari, 9, 10, atau di ujungnya saja? Nggak. Boleh saja. Nah, Nabi mengatakan seandainya kalian ingin berpuasa setelah Ramadan sebulan penuh, hendaklah di bulan Muharram. Tuh, menunjukkan keistimewaannya itu di bulan Muharram, sebulan penuh. Ya, ini yang umum nih. Ya. Kenapa hadirin di bulan Muharram itu sampai demikian mulianya? Gala fasumul Muharram wa fihi yaumun taballahu fi ala qaumin. Di dalam Muharram Allah memberikan taubat kepada satu kaum. Kata ulama kalau nggak salah itu kaum Nabi Allah Yunus diberi taubat oleh Allah di bulan Muharram ini. Ya. Khususnya di 10 Muharram ini banyak kejadian, ya. Wa fihi yaumun taballahu wa yatubu ala akharin, dan umat-umat yang lain. Ya. Diterangkan safinah Nabi Allah Nuh mendarat 10 Muharram. Fir'aun ditenggelamkan 10 Muharram. Ya. Nabi Allah Adam mendapat taubat 10 Muharram. Banyak tuh itu. Ya, tentang kemuliaan di bulan tanggal 10 Muharram ini, di bulan Muharram terjadinya. Nah, baik. Tadi itu puasa sebulan umum. Qala wa amal khas fihi fahuwa siyamu yauma Asyura. Yang khusus puasa di bulan Muharram ini yaitu puasa hari Asyura. Tapi biasakan oleh Anda jangan sama dengan Yahudi. Umat-umat Yahudi, Nasara juga berpuasa tuh. Tanggal 10 Muharram itu. Mereka tahu Fir'aun dibinasakan tuh, Nabi Allah Musa menang, itu 10 Muharram. Mereka puasa. Makanya Nabi menyuruh kita beda dengan mereka. Ya 9 dan 10 atau 10, 11. Kan Nabi juga mengatakan seandainya aku hidup sampai tahun depan waktu mensunahkan ini Asyura, aku akan puasa Tasu'a, aku akan Tasu'a wal Asyir. Aku bakal puasa ke hari 9 Muharram dan 10 Muharram. Ya. Coba beda tuh. Nanti hadisnya kita baca ya. Jadi ini bulan Muharram dimuliakan bukan oleh orang Islam saja, orang-orang di luar Islam juga memuliakan. Orang Yahudi memuliakan, ya, orang Nasara memuliakan. Ya, karena memang dari dulu udah terkenal ini bulan Muharram ini bulan yang mulia, banyak kejadian-kejadian rahmat-rahmat Allah yang diturunkan di pada bulan suci di bulan mulia Muharram ini, ya. Qala wa siyamuhu mustahabun matlubun li'anna yauma Asyura lahu fadilah 'azimah wa hurmah qadimah. Disunnahkan itu puasa di tanggal 10 Muharram karena dia punya keutamaan yang besar
ya. Tadi saya sudah jelaskan banyak rahmat-rahmat Allah yang terjadi di tanggal tersebut, ya. Kemudian kehormatannya sudah oleh umat-umat yang dahulu, bukan umat Nabi Muhammad saja, ya. Kenapa saudara? Wa shaumuhu kana ma'rufan bainal anbiya alaihimussalam. Telah dikenal oleh para nabi-nabi. Ini puasa di Asyura ini, ya. Wa qad shamahu Nuh wa Musa. Nabi Allah Nuh puasa, Nabi Allah Musa juga puasa. Tentu puasa karena diselamatkan oleh Allah. Nabi Nuh juga diselamatkan dengan perahunya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik saudara-saudara. Jadi hadirin, di dalam hadis lain diterangkan, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Yaumu Asyura kanat tasumuhul anbiya fasumuhu antum, kata Nabi. Ya. Marfu ini, hadis marfu, bahwasanya hari 10 Muharram itu anbiya puasa, para anbiya, para nabi. Oleh karena itu puasalah kalian. Nah, hadirin, jadi ketika ditanya, Bib, enaknya apa nih bulan Muharram? Pertama, kita puasa kalau bisa sebulan. Wah, Bib, sebulan nggak kuat, Bib. Kalau nggak bisa sebulan, puasa 2 hari. Mana? 9, 10 Muharram nanti, atau 10, 11. Bib, nggak kuat 2 hari, Bib. 1 hari aja. Kapan? Asyura. Bib, nggak kuat 1 hari, kebangetan ente. Menawar lagi 1 hari juga, ya. Ya, jangan dong, ya. Puasa kita tuh 1 hari, ya, di Asyura itu. Tapi usahakan 2 hari, ya. Usahakan 2 hari, ya. Asyura dan Tasu'ah dan Asyura. Baik, bukan karena ahlul kitab yasumuna, ahlul kitab tuh Yahudi, Nasara pada berpuasa, ya. Demikian pula Quraisy. Waktu Nabi belum dijadiin Nabi nih, mereka pada berpuasa fil jahiliyah. Karena tasumuhu, mereka puasa. Ya. Kenapa mereka puasa tuh Quraisy? Wa dzakaru anna dzalika kana minhum lidzambin azim wa qa'a minhum fasalu ma taubatuhum faqila lahum sumu asyura fasamu. Kenapa tuh Quraisy, orang jahiliyah, puasa hari Asyura? Katanya pernah terjadi pada mereka dosa, ada yang melakukan dosa besar. Ditanya kepada orang yang arif waktu saat itu, apa taubatnya? Dijelaskan bahwa taubatnya itu adalah berpuasa di tanggal 10 Muharram. Makanya mereka puasa walaupun mereka belum Islam. Masa kita kalah sama yang belum Islam? Kalah sama ahlul kitab? Makanya kita puasa tuh tanggal 10 Muharram, ya. Kecuali memang dalam keadaan sakit atau apa. Bib, anak nggak bisa puasa 10 Muharram karena waktu itu sakit. Qadha, biarin. Puasa di 12, 13, 14, 50 aja bulan Muharram. Kalau memang nggak bisa, qadha. Jangan dibikin susah, bikin gampang aja. Ya. Wah, anak udah ketinggalan nih. Nggak ada ketinggalan, nggak ada. Kayak nuntut ilmu. Oh, saya sekarang sudah tua. Tidak ada soal tua, datang aja. Ngerti nggak ngerti, yang penting ente sudah tulis menjadi talibul ilm, ya. Datang ke majelis. Jangan alasan dulu baru nggak mau datang, alasan oh saya gini, saya nggak datang dulu, nanti gampang urusan yang lain, ya. Gitu, puasa juga gitu, ya. Nah, mari kita lihat kapan tuh Yahudi ada, betul itu Yahudi berpuasa. Kita lihat dulu di Madinah banyak Yahudi. Di Madinah itu banyak Yahudi dulu. Nah, di Mekah, di Madinah, di negeri Arab banyak Yahudi. Baik. Qala wa fi musnad Ahmad an Abi Hurairah qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi unasin minal yahud. Pernah satu kali Nabi datang dari satu tempat, liwat ke tempat orang-orang Yahudi. Ya. Ke tempat orang-orang Yahudi. Kemudian faqala ma hadha shaum? Bukan somu. Ternyata Yahudi itu puasa. Nabi tahu loh lagi puasa. Ya, ada yang ngasih tahu kan Rasulullah. Ya Rasulullah, mereka lagi puasa ya Rasulullah nih Yahudi. Ya. Heran nih Nabi, ada apa nih dia puasa nih? Ya. Somu Asyura. Kebetulan hari itu adalah hari Asyura. Tadinya nggak ada nih, ya. Di kita, di sebab ini nih disunahkan kita puasa. Qala ma hadza shaum? Dia puasa apa nih Yahudi? Kata Nabi SAW, puasa apa? Ditanyain. Qalu hadzal yawm alladzi najallahu azza wa jalla Musa alaihi salam wa bani Israil minal gharq
wa aghraqa fihi Fir'aun, wa ughriqa fihi Fir'aun. Kami berpuasa karena pada tanggal 10 Muharram ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nabi kami Musa dan Bani Israel. Enggak tenggelam kan, dibawa sama Allah Musa, belah tuh apa namanya? Laut dibelah, lewat sampai di ujung Fir'aun menyusul, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tenggelam. Bani Israel selamat waktu itu. Ya. Qal wa hadha yawmun istawat fihi safinah 'alal judi, safinatun 'alal judi. Demikian pula kapal Nabi Allah Nuh mendarat pada tanggal 10 Muharram, ya. Fasama Nuh wa Musa alaihi wassalam. Makanya Nabi Allah Nuh puasa 10 Muharram. Nabi Allah Musa puasa 10 Muharram. Kenapa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih tanda bawah, garis bawah ini. Mereka berpuasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda garis bawah ini. Bersyukur kepada Allah, mereka berpuasa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana ahaqu bi Musa wa ahaqu bi shaum hadzal yaum. Kata Nabi, ana lebih dekat dengan Musa. Lebih dekat dari Allah Nuh. Mereka nabi-nabi Allah sama seperti Nabi. Kami lebih berhak dari kalian untuk berpuasa di hari ini. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'amaru ashabu bisom. Maka Nabi menyuruh saudara-saudaranya suruh puasa di tanggal 10 Muharram. Bahkan disuruh membedakan diri Islam itu dengan mereka, disuruh 9, 10 atau 10 dan 11. Hadisnya nanti lihat ada ya, hadisnya ada. Baik. Qala fa'amaru ashabu bisom. Wa aslu fi sahihain fi sahih Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami Asyura faqala ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanatan qablah. Malah Nabi mengatakan, ya, aku mengharap dengan puasa di bulan Muharram ini, tanggal 10 Muharram ini, Allah mengampuni dosa setahun yang sudah lalu. Tuh ganjarannya. Puasa 10 Muharram, satu hari diampuni dosa kita setahun yang sudah lewat. Bang John nanya, Bib, dosa yang mana, Bib? Sebab takut ada yang salah paham. Waduh, 10 Muharram dosa setahun dihapusin. Gua mau berdosa aja dulu. Sebab setahun kan bakal dimaafin. Bukan begitu. Yang dimaafkan itu adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa apa? Kecil. Yang dosa besar tetap harus tetap dengan taubatan nasuha, dan kalau ngambil hak orang kembaliin itu hak orang. Nggak bisa dengan puasa, ya. Atau kekufuran nggak bisa dengan puasa. Jadi puasa di nanti tanggal 10 itu menghapus dosa kita 1 tahun ke belakang. Baik. Qala wa qad azama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhir umrihi ala alla yasumahu mufradan bal yudammu ilaihi yawman akhar mukhalafatan li ahlil kitab. Bahkan di akhir umurnya Nabi kan meninggal tuh, ya. Nabi menyuruh jangan sendiri tuh puasa 10. Tambah lagi supaya kita beda sama ahli kitab, kata Nabi SAW. Jangan sama dengan mereka. Nah, makanya saudara, merayain tahun itu jangan sama dengan orang-orang Nasara. Kita ikut-ikutan tanggal 1 Januari, itu bukan tahun kita. Adapun orang Nasara, orang Yahudi terserah. Kita kapan rayain? Nah sekarang nih 1 Muharram, harus beda dong. 1 Muharram kita rayakan, itu memang punya kita orang Islam. Ya, tahun baru, bulan mulia, bismillah. Nah, Nabi juga begitu. Dia bilang jangan sama dengan Nasara. Ya, jangan sama dengan Ahlul Kitab, dengan Yahudi. Kita puasa 9 dan 10 atau 10 dan 11, jadi 2 hari, ya. Tapi Rasulullah SAW meninggal tahun depannya, itu meninggal Rasulullah SAW. Nggak sampai Rasulullah puasa 2 hari. Sabda Nabi Muhammad SAW tentang hal ini, yang disuruh sehari sebelumnya atau sesudahnya, Nabi bersabda, sumu yauma Asyura, puasalah kalian hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Wa khaliful yahud, berbedalah dengan Yahudi. Yahudi puasa, Nasrani juga puasa. Bedakan diri kamu dengan mereka. Kita mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kenapa? Dengan apa membedakannya? Sumu qablahu yauman
au ba'dahu yauman. Puasalah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Jadi kita kalau mau puasa imma 9 dan 10 Muharram atau 10 dan 11 Muharram. Itu sunnah dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perintah beliau begitu. Nah, hadirin, inilah adab Nabi. Saya tadi suruh garis bawahi apa? Mereka berpuasa, Nuh berpuasa, Musa berpuasa, bersyukur kepada Allah. Diambil oleh Nabi. Ini adab Nabi. Adabnya Nabi itu bersyukur begitu. Bagaimana saudara? Kita syukur itu menghidupkan waktu tersebut yang mulia dengan ibadah. Nah, Nabi menyuruh apa kita? Puasa. Puasa ibadah bukan? Ibadah. Nabi Nuh puasa, Nabi Musa puasa. Begitulah mereka bersyukur kepada Allah. Dijadikannya bersyukur mereka itu dengan ibadah, bukan syukur cuman bawa obor misalnya. Nggak ada artinya. Memang betul syiar, ya kan? Atau umpamanya bikin sandiwara. Cuman makan-makan aja kita sendiri. Lah, bikin ibadah puasa. Bagi-bagiin duit. Ya kan? Bagi-bagiin beras. Ya kan? Janda-janda datengin, kasih uang, kalau perlu kawin. Ya kalau mau dia gitu, ya. Kan itu amal soleh juga, ya kan? Yang belum kawin, bukan yang udah kawin, Bu, yang belum kawin. Ya. Itu amal-amal soleh itu. Jadi bersyukur kepada Allah itu dengan amal yang baik. Nabi menunjukkan kepada kita dengan berpuasa. Contohnya apa lagi kita bersyukur kepada Allah? Saya panjang umur. Kalau sebagian orang kan panjang umur ngondang semuanya. Makan-makan. Nyanyi panjang umurnya, besok dia mati. Gitu. Nggak bakal panjang umur saudara, jadi pendek malahan tuh kalau begitu. Puasa tuh duit yang buat kumpul-kumpul nggak karuan, nyanyi-nyanyi tidak karuan, ambil taruh di masjid, taruh di madrasah, ada orang sakit kasih, beliin beras sedekah buat anak yatim, pakai ibadah. Terus yang ulang tahunnya puasa. Kayak Nabi SAW itu syukur. Baru nanti turun firman Allah, la in syakartum lazidannakum. Kalau kamu yang bersyukur, kami tambah. Ya kan? Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita kufur, azab Allah yang akan datang. Jadi bersyukur terhadap nikmat Allah itu dengan ibadah. Waktu-waktu yang baik, tempat-tempat yang baik, hiasi. Syukuri oleh kita dengan apa? Dengan ibadah, puasa, sedekah, pengajian. Jangan syukur kita alhamdulillah merdeka 17 Agustus. Nanggap ini antu yang malam-malam apa namanya? Dangdutan. Nggak ada sudah dangdutan syukur. Malaikat nggak bakalan datang itu yang begitu. Tapi kalau pengajian, sedekah, puasa diiringi oleh ridha Allah, diiringi oleh malaikat-malaikat Allah, didoakan oleh malaikat-malaikat Allah, dan insya Allah kita bahagia dunia wal akhirat. Nah kayak kita nih, kita bersyukur nih. Kita bersyukur. Masuk di masjid, pengajian, dengar firman Allah, dengan gaul Rasulullah, bertemu dengan saudara-saudara kita. Ini semua penjelmaan juga dari syukur yang insya Allah akan ditambah nikmat kita oleh Allah SWT. Harapan saya mudah-mudahan nanti tanggal 9-10 kita bisa berpuasa, bisa bersedekah, bisa bersilaturahmi, bisa berbuat baik lebih dari yang sebelumnya dari tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Wal afu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.